Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa, para santri dimanapun berada, Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk bertemu lagi dalam acara ta'lim. Semoga pada pertemuan kali ini ada barokah dan manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Para santri, para pemirsa sekalian, sebelum saya lanjutkan materi taklim pada hari ini, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah cepat-cepat mengangkat musibah, mengangkat wabah yang telah melanda dunia pada zaman ini. Semoga kita diberi keselamatan, diberi kesehatan lahir batin, sehingga kita bisa melaksanakan puasa Ramadan, amaliyah yang lain di dalam bulan Ramadan ini dengan baik, dengan lancar, hingga nanti kita bertemu dengan hari raya Idul Fitri. Ila hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumina wa maddana bi asrarihi wa ada alaina bi barakatihi amin ya rabbal alamin. Kita teruskan pembahasan kitab Akhlaqul Banat, yaitu ciri-cirinya wanita atau anak-anak perempuan yang sholihah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanat lan ono sapa Khadijah iku latansa ora lali sapa Khadijah. Latansa tidak lupa sapa Khadijah. Tidak lupa apa? Antusolliya nyento salat sapa Khadijah. Tidak lupa salat as-sholawatil khamsa ing pira-pira salat kang 5 jamaatan ing dalem jamaah utawa jamaatan hali jamaah fi auqatiha ing dalem waktune salat. Jadi ciri wanita yang sholihah, anak perempuan yang sholihah berikutnya yaitu tidak pernah melalaikan sholat 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, tidak pernah sembrono terhadap sholatnya, aras-arasan terhadap sholatnya, males-malesan terhadap sholatnya. Malah disebutkan di sini bahwa wanita solehah itu ketika mengerjakan sholatnya dikerjakan dengan cara jamaah, ya. Jadi dikerjakan dengan bersama-sama, ada imam, ada makmumnya, ada imam, ada makmumnya. Syukur-syukur kalau rumahnya dekat dengan musola, dekat dengan masjid, ya di musola utawa masjid kalau itu dekat, ya. Jadi jamaah sholat 5 waktu. Jadi kok ono wong ngarani atau mengaku wanita sholihah tapi kok males-malesan sholat, malah meninggalkan sholat, ya, maka dia bukanlah wanita sholihah. Boleh jilbabnya penampilan yang modis,
pakai gamis, kemudian pakai ikat, pakai jilbab yang model macam-macam, boleh. Ya. Penampilannya kayak wanita-wanita muslimah, wanita-wanita yang katanya berhijrah, tapi cirinya bukan itu sebenarnya. Tapi cirinya wanita soleh yaitu dia selalu mengerjakan sholat 5 waktu dengan cara berjamaah. Ya, subuh berjamaah, duhur berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, kemudian isya pun juga berjamaah. Ya. Boleh dikerjakan bersama keluarganya atau di masjid, di musola. Itu kalau dikerjakan secara rutin, secara istiqomah, maka dia termasuk wanita yang sholihah, wanita yang baik di mata Allah dan juga di mata orang banyak. Dan wanita tersebut yang mengerjakan sholat jamaah fi auqatiha, pada waktunya, pada waktu sholat tersebut. Jadi tepat waktu. Maksudnya tepat waktu itu ya tidak keluar dari waktunya. Jadi mengerjakan subuh pada waktu subuh, mengerjakan sholat duhur pada waktu duhur, mengerjakan sholat asar pada waktu asar, ya, mengerjakan sholat maghrib pada waktu maghrib, mengerjakan sholat isya juga pada waktu isya. Itu pada waktunya. Nah, sholat yang dikerjakan pada waktu sholat tersebut itu dinamakan sholat adaan atau ada. Makanya kalau sholat maghrib dikerjakan pada waktu maghrib, maka niatnya ada. Sholli fardhal maghribi thalatha raka'atin mustaqbilal qiblati adaan, itu loh. Nah, adaan itu apa? Yaitu sholat pada waktu sholatnya. Sholat asar pada waktu asar, ya niatnya ada. Usolli fardhal asri arba'a raka'atin mustaqbil qiblati adaan. Jadi sholat pada waktu sholat tersebut. Jadi wanita sholihah yang berikutnya yaitu selalu mengerjakan sholat 5 waktu berjamaah pada waktu sholat tersebut. Nah, sholatnya sholat ada. Karena ada yang mengerjakan sholat tidak pada waktu sholat tersebut. Itu kalau di lain waktunya maka dinamakan qadha. Nah, sholat yang dikerjakan di lain waktunya itu namanya qadhaan, sholat qadha. Tapi qadha ini tidak boleh direncanakan. Sengko air ngantuk beduk ngantuk arep sembahyang beduk. Sik tak turu sik. Engko ae asar-asar tak kerjakno. Itu enggak boleh. Enggak boleh, berdosa itu. Jadi qadha itu enggak boleh direncanakan. Ya. Yang boleh itu ketika sampean dalam keadaan capek bener, ya, nggak niat tidur, duduk, kok tiba-tiba ya datang kantuk berat, akhirnya tertidur. Ketika bangun sudah asar. Loh, ya Allah, saya belum sholat duhur. Piye iki aku durung sembahyang duhur wis asar. Nah itu sampai sholat asar, sholat duhur, sholat yang ditinggalkan itu nggak dikerjakan, kerjakan itu sholat duhur itu tadi. Waduh, ya wes asar, nggak usah sholat duhur wes, salah, kerjakan itu. Kamu ada kewajiban sholat tiap waktu, sholat duhur, ya kerjakan, tangi kerjaan sholat duhur. Nah asar ya. Nah iya nggak apa-apa. Nah sholat yang dikerjakan
tidak pada waktunya itu namanya qadha. Ya, usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbil qiblati qadhaan. Jadi qadha ya. Jadi qadha. Tapi ingat ya, sholat qadha tidak boleh direncanakan, dosa. Ya, merencanakan sholat qadha nggak boleh. Engko ae tak qadha nggak boleh. Ya. Karena kita diwajibkan oleh Allah sholat pada waktu sholat tersebut. Ya. Innas sholata kanat 'alal mu'minina kitabam mauquta. Ya, menurut waktu kita sholat. Kemudian wa antasuma lan yento poso sapa Khadijah. Berpuasa sapa Khadijah fi syahri Ramadhana ing dalem bulan Ramadan. Selalu berpuasa pada bulan Ramadan. Jadi wanita sholihah, anak perempuan yang sholihah selalu mengerjakan puasa pada bulan Ramadan. Syukur-syukur melatih diri ketika di lain bulan Ramadan itu belajar berpuasa dengan cara melakukan puasa-puasa sunnah pada hari-hari fadilah atau hari-hari yang diutamakan di dalam agama Islam. Ya, seperti tanggal 9 Dzulhijjah itu ada puasa namanya puasa Arafah. Tanggal 9 Muharram dan 10 Muharram. Kalau 9 namanya Tasu'a, kalau 10 Muharram namanya Asyura. Ada puasa Rajab, ada puasa pada bulan Sya'ban dan lain sebagainya. Itu untuk melatih supaya nanti ketika bulan Ramadan ya, bisa enteng atau tidak kaget ketika melakukan puasa wajib. Jadi wanita sholihah itu tidak pernah meninggalkan puasa wajib, yaitu puasa Ramadan. Alhamdulillah ketika kita masuk bulan Ramadan ini ya, kita melaksanakan puasa Ramadan. Bagi wanita-wanita sholihah harus wajib puasa Ramadan ya, karena memang perintah Allah, kewajiban Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Puasa apa? Puasa Ramadan. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti Allah sudah mewajibkan puasa ya kepada kaum-kaum sebelum kita, sebelum kalian. La'allakum tattaqun, agar kalian mendapatkan predikat takwa, agar kalian bertambah ketakwaannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, mari pada bulan Ramadan ini kita benar-benar sungguh-sungguh melaksanakan puasa. Bukan hanya puasa, mengerjakan amaliyah-amaliyah yang lain, amaliyah-amaliyah sunnah selama bulan Ramadan ini. Seperti sholat tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf, ngaji, koyo ngene iki. Karena apa? Karena bulan Ramadan itu bulan mulia yang tidak pernah diturunkan oleh Allah kepada kaum-kaum sebelum kaum umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita patut bersyukur pada Allah karena kita diberikan bulan yang mulia, bulan yang dimana di situ ada pahala yang luar biasa. Kita termasuk umat yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain kita itu menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diberikan waktu-waktu atau hari-hari atau bulan-bulan yang mulia, di mana di situ Allah menurunkan rahmat, menurunkan maghfirah, menurunkan ampunan ya, kepada kita semua. Menurunkan ampunan kepada kita semua sampai kita nanti
terbebas dari api neraka, dan insya Allah akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya apa? Ya kita sholat dan berpuasa dengan sungguh-sungguh sehingga mendapatkan predikat taqwallah, ya, la'allakum tattaqun. Kalau sudah dapat predikat taqwallah, orang yang bertakwa kepada Allah, maka tidak ada lagi pahala, tidak ada lagi balasan dari Allah yang diberikan kepada orang-orang yang bertakwa kuat kecuali surga. Ya. Di Quran sudah dijelaskan oleh Allah, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Nah, itu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, cepat-cepatlah kalian, bersegeralah kalian ila maghfiratin min rabbikum, untuk mengejar ampunan Tuhanmu, wa jannatin, dan bersegeralah mengejar surga Tuhanmu, arduhas samawat wal ard, yang luasnya seluas langit dan bumi. Untuk siapa ampunan Allah? Untuk siapa surganya Allah yang luasnya seluas langit dan bumi? U'iddat lil muttaqin, dipersiapkan surga itu bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Yaitu orang-orang yang termasuk di sini adalah orang yang berpuasa dengan sungguh-sungguh di dalam bulan Ramadan. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kalau puasa kemudian takwa, genek maneh balasane kejaba surga. Mangan puasa sing temenanan, nggih. Kemudian ciri-cirinya lagi, ya. Wa antaqra'al qur'ana lan nyento maca sapa Khadijah al-Qur'ana ing Qur'an. Ciri-ciri wanita solehah lagi yaitu selalu membaca Al-Quran. Ya. Quran itu bukan sembarangan bacaan, tapi Quran itu isinya adalah kalamullah, firman-firman Allah. Ya. Maka ketika kita membaca Al-Quran, maka kita akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pahala. Kata Kanjeng Nabi, membaca Al-Quran itu pahalanya bukan satu ayat, satu kalimat, tapi per huruf itu ada pahalanya. Jadi baca Quran. Cuma kalau membaca Quran, ya, kalau membaca Quran yang sesuai dengan tajwidnya, sesuai dengan makhorijul hurufnya. Syukur-syukur belajar juga sifatul huruf, gitu ya. Nanti aja pating mencotot maca Quran. Kalau baca Quran kok masih grotal-gratul, gak usah dilebokno mic, ya. Kok dilebokno mic nang mushola, ya. Kemudian di masjid ikut darusan, kedengaran orang lain, itu gak enak nanti. Iku sapa iku maca Quran kok koyo ngono. Nah, itu. Jadi belajar ilmu tajwid, belajar makhorijul huruf, belajar sifatul huruf, ya, sampai bab ma'rifatul waqfi wal ibtida, mengetahui awal memulai bacaan sampai berhentinya. Kemudian belajar mat, panjang pendeknya, hukum-hukum bacaannya dan lain sebagainya. Kalau itu sudah dipelajari, kok durung iso ae, ya, muni dadi nga, padahal harus belajar, nggih sampun, ya enggak apa-apa sudah. Sing penting wis belajar, sudah berusaha. Niku mboten saged kula niku. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kula berusaha muni makhraj hak mboten saged. Sagete ka alhamdu, betul saged alhamdu. Ya enggak apa-apa, yang penting sudah
berusaha semaksimal mungkin belajar ilmu-ilmu Al-Qur'an. Kemudian apalagi cirinya? Wakanat lan ono sapa Khadijah iku takhafu wedi, takut sapa Khadijah antakmala nyento agawe sapa Khadijah kobihan ing kejemberan, kobihan ing kejelekan. Sawaun padha uga, sama saja kanat ono sapa Khadijah wahdaha hali ijene Khadijah sendirian, amkanat utawa ono atau ada sapa Khadijah iku amaman nasi ing dalem karepe manusa. Jadi ciri berikutnya wanita solihah yaitu dia akan takut untuk mengerjakan sesuatu yang mendatangkan keburukan, baik bagi dirinya sendiri atau keburukan kepada orang lain, ya. Baik dalam keadaan sendiri ataupun dalam keadaan di muka halayak ramai. Dia akan takut untuk mengerjakan keburukan, mengerjakan kejelekan. Jadi gak tahu sing jenenge wanita solehah terus mesah-mesuh yo gak tahu. Ya, ngomong ABC, CUK itu gak tahu. Ya. Ngelok-ngelokno koncone gak pernah. Ya. Menghina teman-temannya gak pernah. Ya, mengumpat gak pernah. Menjelek-jelekan gak pernah. Apalagi menjelek-jelekan orang tuanya, temannya gak pernah. Ya. Kok ada wanita yang katanya alim, katanya ahli ibadah, kok cangkeme gak kena dijogo, ya, mulutnya gak bisa dijaga, maka dia bukan termasuk wanita solihah, tapi wanita tolihah, wanita yang jelek. Ya. Jadi mulut ini bisa mendatangkan kejelekan, keburukan bagi dirinya sendiri dan keburukan bagi orang lain. Walaupun awalnya itu guyon, walaupun awalnya itu bercanda, tapi kalau candaannya itu sampai menghina, ya, satu penghinaan, maka itu tidak jadi candaan lagi. Akan ada yang sakit di situ, ya. Akan ada yang tersakiti di situ. Sakitnya itu di sini, yaitu di hati. Timbul penyakit hati. Ya. Itu kalau nggak dicegah akan menjadi kebiasaan. Dan kebiasaan yang buruk itu akan berakibat fatal bagi pelakunya. Dia akan dijauhi oleh orang lain. Wes arek iku anjene lambene lamis, wis gak usah kanca ambek iku. Ngomong titik nyelekit. Nah, ngono kan. Ngomong titik nyelekit. Ngomong sedikit aja gak enak omongannya, ya. Ana wong utawa kanca ngobrol, ya, lok-lokan, ya, saling ngejek, ngomong jenenge raimu ra rata. Ngomong ya temannya kan mangkel, diomongi wajahnya tidak rata, raimu ra rata, kurang ajar, aku dilokno. Padahal wajah memang gak rata, ya. Tapi karena memang mangkel, ya, umpat-umpatan, ya, jelek-jelekan, jadi keluar kata-kata hayawaniyah, hewan-hewan, disebutkan semua, mulai dari hewan apa yang jelek sama hewan yang baik-baik, itu disebutkan semua. Ya, apa salahnya hewan akhirnya, ya, dijadikan umpatan. Maka orang-orang semacam ini, wanita-wanita semacam ini bukan termasuk wanita yang solihah, karena mulutnya tidak bisa dijaga. Kalau mulutnya menjadikan dia berakhlak jelek, ya. Jadi wanita solihah itu harus menyelamatkan dirinya sendiri, juga menyelamatkan orang lain. Harus membaguskan dirinya sendiri, juga membaguskan orang lain.
harus berbuat baik kepada dirinya sendiri dan juga berbuat baik kepada orang lain. Dari mana? Minimal dari lisannya. Minimal dari lisannya. Lisan ini bahaya. Maka kata Kanjeng Nabi, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena menjaga lisannya. Gara-gara lisan itu bisa timbul bencana yang luar biasa. Kemudian apalagi li'annaha ta'lamu. Li'annaha krana setuhune Khadijah iku ta'lamu. Iku ta'lamu weruh sapa Khadijah annallaha ing setuhune Allah iku yaroha. Ningali sapa Allah ing Khadijah, melihat sapa Allah ing Khadijah fi kulli makanin ing dalam saben-saben panggonan, pada tiap-tiap tempat, di tempat mana saja. La syakka ora ono keraguan iku maujud, tidak ada keraguan iku maujud annallaha ing setuhune Allah, sesungguhnya Allah iku yarda, ridha sapa Allah an Khadijah saking Khadijah. Wasaufa yudkhiluha lan bakal manjingake dan akan memasukkan sapa Allah ing Khadijah al jannata ing surga. Li'annaha krana setuhune Khadijah iku bintun anak wadon, iku bintun anak perempuan, solihatun yang solihah. Jadi Khadijah ini tidak membeda-bedakan ketika berbuat menghindari kejelekan. Pada waktu sendiri dia juga baik, pada waktu rame dengan orang lain dia juga berbuat baik. Dia akan menghindarkan diri dari perbuatan jelek. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah punya sifat alimun, ya, maha mengetahui. Malah alimun ma fis sudur. Allah maha mengetahui sampai di hati manusia, apa yang dibicarakan oleh hati Allah tahu. Maka wanita solehah mengerti bahwa dia harus menghindarkan dirinya dari perbuatan jelek, baik dalam keadaan sendiri ataupun dengan orang lain, baik dalam keadaan tersembunyi ataupun terang-terangan. Insya Allah orang yang semacam ini adalah wanita-wanita yang kejuluk wanita solihah yang akan berhak dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga taklim pada hari ini ada barokah dan manfaatnya fid dini wad dunya wal akhirah. Dari saya, wal afu minkum, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.